DPRD Kabupaten Pesawaran gerak cepat terkait aktivitas perusahaan pertambangan emas di wilayah Kecamatan Kedondong yang diduga izin IUP-nya telah mati. Setelah sebelumnya DPRD Pesawaran menggelar inspeksi mendadak, sidak, kepada 3 perusahaan emas untuk selanjutnya melakukan rapat dengar pendapat RDP. Dalam RDP tersebut DPRD memastikan seluruh aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Kedondong dihentikan hingga seluruh perizinan dinyatakan sah dan berlaku. Ketua DPRD Pesawaran Ahmad Riko Julian SHMH menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 DPRD Pesawaran bersama unsur kepolisian organisasi perangkat daerah terkait, pemerintah desa perusahaan tambang dan perwakilan masyarakat pada Rabu 4 Februari 2026. Ia menjelaskan bahwa sejumlah izin usaha pertambangan diketahui telah berakhir sejak 3 Februari 2025 dan sebagian lainnya bahkan dibekukan sejak 2022. Selain itu terdapat izin perusahaan yang telah dicabut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Riko, jika izin sudah berakhir atau dicabut maka tidak diperbolehkan lagi beroperasi apabila tetap beraktivitas. Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Riko mendorong para pelaku usaha untuk segera menyelesaikan persoalan perizinan dan berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah. Ia menilai regulasi terbaru dari pemerintah pusat, termasuk kebijakan Kementerian Koperasi pada Desember 2025, membuka peluang legalitas pertambangan melalui berbagai skema, seperti badan usaha koperasi maupun kelompok masyarakat. DPRD Pesawaran juga menegaskan akan merekomendasikan penindakan kepada aparat penegak hukum apabila pasca penutupan masih ditemukan aktivitas tambang ilegal. Lanjut Riko, jika masih beroperasi setelah dilakukan penutupan DPRD akan menyurati aparat penegak hukum untuk dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Sementara Direktur Tambang Emas PT Karya Bukit Utama, KBU, Haji Tommy, menyambut baik pelaksanaan RDP tersebut. Ia berharap terdapat tindak lanjut konkret agar persoalan perizinan dapat segera diselesaikan. Dirinya berharap ada solusi agar aktivitas pertambangan bisa berjalan secara legal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya Direktur Perusahaan Tambang PT Lampung Kencana Cikantor, LKC, Yugo, memastikan pihaknya telah menghentikan seluruh kegiatan penambangan. Menurut Yugo bahwa seluruh aktivitas sudah dihentikan sesuai arahan pemerintah daerah dan instansi terkait. Dari Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Suryanto Palapa TV mengabarkan. Dari tiap kita datengin, itu alatnya masih beroperasional. Benar nggak? Nah, artinya kan mereka dapat sumber dari mana? Apakah dari PT? Saya nggak tahu. Bukan saya mendiskreditkan PT KBU atau PT NOP, bukan ya Pak ya? Tapi memang karena yang kita cek PT 2 ini, gitu loh. Nah, saya ingatnya PT itu mungkin ada PT-PT lain, gitu. Ini potensi kita besar. Coba sama-sama kita diskusi. Di sini ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ada Kepala Dinas Perizinan, ada Kepala Dinas Koperasi, ada. Itu mau seperti apa? Gitu. Karena Pak, kalau misalnya izin di pusat nggak ada Pak, saya bisa berangkat Pak. Gitu. Saya ketua DPR di sini Pak. Saya ketua. Mohon maaf, bukan partai-partai beda, bukan, kebetulan Pak Presiden itu dari Partai Gerindra. Saya kan bisa lebih beda ngomongnya. Kan sah-sah saja Pak. Kan gitu. Kita bantu mereka. Hanya itu Pak. Paham ya Bapak Ibu ya? Mungkin itu sekedar ribut antara tambang satu dengan tambang lain, ribut antara orang tambang sama anggota DPR, ribut orang tambang sama kepolisian. Tolong pergunakan masyarakat situ. Masyarakat desa itu, gitu. Tapi orang lain, perhatikan dampak lingkungannya, dibagusin, dirapihin. Kalau memang truk masuk buat alat-alat itu provinsi lain, gitu. Sebelum saya berangkat di sini Pak, saya orang usaha dan saya paham itu. Itu dulu, bukan tutup tambang KBU sama Pak. Bapak ngomong tutup, WA banyak. Ada orang itu. Orang tua saya dan pemenangan yang sangat mirip meminta bantuan karena pertambangan di Kalimantan itu ya. Jadi mulailah dibikin eksplorasi, kemudian 88 eksplorasi sampai 7 tahun 95. 95 saya datang, kalau skala kecil dan karyawan 700 orang untuk gaji dengan menjual tanah, menjual rumah, itu tidak benar. Datanglah investasi dari Kanada, namun Silver Tasmania dan KBU yang luar biasa. Waktu mertua saya 27 hektar, saya kembangkan menjadi 903 hektar. Karena sebenarnya datanya itu kita diberikan cadangan 2000 hektar oleh Gubernur waktu itu tahun 88
Masih tua lagi. Iya, sih. Ya, Iya, sih. masih tua lagi. Gubernur bukan. Ini kita diskusi dulu apa syarat itu, tolong dilengkapi. Semakin Bapak cepat melengkapi, semakin Bapak cepat ngeberesin, semakin Bapak bisa berproduksi di sana dan bisa bekerja di sana. Oke? Kebetulan saya itu ada bertempat tinggal di Sinar Harapan, desa penyangga tambang sih. Artinya sehari-hari saya menerima juga baik buruknya. Saya paham. Akan tetapi hari ini bagaimana ya pertambangan ini juga dengan masyarakat jelas Pak. Ya, ini saya sedikit akan menyampaikan hasil analisa hitung-hitungan kosong. Ya, kalau pertambangannya dikelola oleh masyarakat selama ini Pak, itu 1 tahun capaiannya bisa ya 1,6 triliun. Kalau sudah 10 tahun Pak, pertambangan yang dikelola oleh masyarakat dan perusahaan sudah 16 triliun Pak kalau 10 tahun. Sementara Kabupaten Pesawaran itu hanya 1,3. Ini luar biasa. Maka saya arahkan di mana semua berkeinginan Pak Gitomi, ya juga masyarakat terlibat, Pak Kades terlibat, camat terlibat, DPR, bupati, ayo kita serang-serang bareng. Demi apa? Demi keadilan, kesejahteraan masyarakat Pesawaran. Kita masih banding sekarang. Ya, Masih banding. PTWN ya. itu Banding. betul Pak. Turun. Banding ya. Ya. Banding turun. Terus yang tadi kata Bapak bilang masih bisa beroperasi, surat apa Pak? Oh, nanti ada surat dari pertama Pak. Pertambangan mana? Pada provinsi, provinsi pusat. Pertambangan Pusat. SDM. SDM dan SDM. Masih kali ya. Bukan beroperasi. Jadi kemarin kita cuma disampaikan bahwa kita harus melakukan ada 2. Pertama, lelang. Yang kedua, mempertahankan apa yang sudah ada. Yang Februari 2025 kan udah mati Pak. Ya. Itu dulu titik. Betul. Jadi kan jangan tadi Pak Faisal berdebat tadi enggak sampai bilang udah mati ya kan. Pak sendiri yang maafin bahwa 3 Februari 2025 isi mati. Dan titik gitu. Ya berakhir itu artinya mati Pak. Iya benar Pak. Tidak akan berakhir mati. Kalau udah Biasa berakhir aja. kan dia tak jalan barang. Ya. Dan bisa ada jalan. Jadi masyarakat jangan gila Pak. Nanti kalau panas-panasan semua orang emosi sama Iya. baik Pak. Ya. Tadi ada bahasa Bapak bahwa banyak orang nyamang nolong dari bawah. Bapak izinkan karena tidak mempengaruhi ke ekonomi Bapak karena uang Bapak triliun. Oke. Inti Bapak itu silakan aja ambil, nggak ngaruh saya. Jadi jangan kasih, karena yang ada silo-silo itu, yang beroperasional itu kan nggak punya tambang, tapi berjalan terus. Masyarakatnya yang nolong mati kalau ketimbun. Udah sekarang jangan stop, jangan boleh lagi. Ya, betul. Baik Bapak mau dicolong lewat bawah, pihak Bapak kata Bapak diambil dari KBU, ngambil dari lorong lewat dari sebentar seperti itu tadi kan, jangan boleh. Walaupun lewat jangan juga jangan gitu. Iya. Intinya stop. Bagus. Udah kita stop. Ini gitu Pak. Ya, jangan juga jangan mengizinkan. Jangan mengizinkan bahwa orang akan ngambil punya KBU. Jangan. Baru kita enak. Baru semua stop. Yang dari Jakarta katanya buat silo-silo itu ya. Nah, itu kan nggak mungkin beroperasional kalau nggak ada yang nolong. Nah jadi itu aja, ini kita udah panjang lebar, sekarang udah lapar, stop, udah nggak ada lagi untuk itu. Ya, Stop. sekali lagi Pak, mungkin PT NOP gitu juga. Nah, sehingga apa? Bukan ditutup, intinya tolong diberesin, jangan jangan kayak tadi lagi ditutup, saya mau perpanjang nggak usah Pak. Siapa tahu begitu Bapak ngeluarin izin baru malah lebih mudah. Ya kan bisa 20.500 kita coba Pak, kan belum pernah Bapak coba yang seperti itu. Nah, dan ini kan memang skema baru juga dari Pak Presiden kita. Ya kan ternyata izin Bapak dianggap sudah dicabut. Nah kalau sudah dianggap dicabut berarti udah nggak ada izin kan? Nah coba kita coba baru melalui koperasi atau izin perorangan atau kelompok itu tadi. Ada kok orang Bapak Google di internet aja ketahuan apa aja syarat-syaratnya. Itu diberesin. Karena kalau misalnya kita udah lengkapin syarat Pak, sudah tidak mungkin mereka nggak ngasih izin. Tanah kita, masyarakat udah setuju, izin kabupaten, izin kota dilengkapi, izin kabupaten, izin provinsi dilengkapin. Bener nggak? Apa alasannya nggak ngasih izin di kementerian? Sumatera itu. Iya kan? Bener nggak? Bisa kita demo dong, bisa. Boleh perusahaan
boleh perorangan, boleh kelompok masyarakat ataupun koperasi. Jadi udah Presiden Prabowo sudah membuat regulasi yang sedemikian mudah. Nah, iya disederhanakan, tapi itu tadi dari kitanya si pelaku usaha juga harus proaktif dong, menanyakan syarat-syarat apa yang diperlukan. Pemdanya juga sama, kurang syarat-syarat itu dilengkapi biar sama-sama saling mendukung gitu loh. Sanksinya apa Ketua yang sudah berjalan kini? Ya penutupan, Tetap. pidana juga iya. Saya sudah instruksikan ke pemerintah daerah bahwa kalau memang lagi urus izin ataupun memang izinnya kan ditutup terlebih dahulu gitu. Ada pidananya Ketua ya? Ada jelas itu. Terus untuk masalah Media silakan cek dulu juga ke lapangan ataupun ada masyarakat juga silakan kalaupun memang tambang itu masih beroperasional adukan ke kami dilengkapi dengan bukti-bukti sehingga nanti kami akan merekomendasikan ke aparat penegak hukum untuk menindak tambang itu. Kita kan udah warning nih tutup, tiba-tiba dia masih melakukan proses itu, ya kan dilengkapi bukti, dilengkapi pengakuan masyarakat ataupun sebagainya. Dasar itu kami bersurat nanti KPA untuk menutup tambang itu ataupun menyita ada alat-alat di situ, bahkan mempidanakan si perusahaan tersebut. Itu udah jelas, gitu loh. Kita pasti keras nanti. Ya dari pihak perusahaan, dari pihak pemerintah, dari pihak kami juga selaku DPR Kabupaten Pesawaran sudah kita simpulkan bahwa mulai hari ini tolong kawan-kawan penambang, perusahaan ataupun koperasi atau perorangan lebih aktif lagi ke Pemda. Pemdanya juga ya Pak, saya minta tolong apa aja tolong dilengkapi sehingga ini beres semua. Dan saya minta tolong nanti kumpul bareng-bareng, yaitu tadi syaratnya punya lahan. Udah itu juga ya jangan tumpang tindih, bagi-bagi bareng-bareng ya Pak. Pak Tommy ke PT NUP ataupun sebagainya jangan ribut-ribut, karena kalau ribut-ribut nggak bakal bisa beres semua juga. Nah, mulai dari ini kalau koordinasi, Pemda juga saran dari Pak Nasir sama saran juga aja kita bentuk tim sehingga mempermudah itu. Provinsi beresin, kabupaten beresin, provinsi beresin, kita tenteng sama-sama ke sana. Gitu. Dan kita juga Pak, mohon maaf Pak, kita ini pengusaha, orang tambang, gitu loh Bapak juga. Apa saja yang dibutuhkan kawan-kawan Pemda juga kita sama-sama bantu. Paham maksud saya Pak ya? Misalnya itu tadi saya bilang Pak, mereka ini anggarannya baru bulan 10 ke Jakarta. Sedangkan syarat-syarat Bapak lengkap. Bapak mau bulan besok, ya bawa pakai mobil Bapak bareng-bareng ke sana bareng. Ngerti maksud saya kan Pak? Ya, bukan masalah. Dulu anggaran jangan dulu anggarannya. Dia perusahaan di sana punya jaminan yang legal untuk melakukan aktivitas usaha pertambangan itu. Dan masyarakat juga nggak was-was. Nggak, selama ini kan masyarakat katanya nyolong-nyolong tengah malam bahan baku untuk pembuatan emas gitu. Itu kan pidana semua. Nah, kalau misalnya ini udah dilegalkan, masyarakat di situ, misalnya warga desa Bapakan bisa bekerja di perusahaan tersebut, itu loh bisa jadi berdayakan masyarakat itu kan itu yang utama. Tadi saya bilang juga saya titip pesan sama perusahaan bahwa apabila nanti proses izinnya sudah beres, sudah selesai, tolong pastikan bahwa masyarakat di seputaran tambang tersebut yang untuk bekerja di perusahaan tersebut, nah itu sah-sah saja, Anda buat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pesawaran gitu. Ya itu pasti, kalau misalnya itu udah legal kan PAD kita meningkat, masyarakat kita lebih sejahtera, perusahaan juga maaf yang ngomong bisa kasih CSR untuk membagusin jalan ataupun sebagainya untuk masyarakat di lingkungan tambang tersebut gitu. Khususnya di wilayah-wilayah yang ada potensi tambang ini. Dan juga masyarakat mengerti bagaimana berkolaborasi dan berusaha taat kepada pemerintah untuk menjalankan semua kegiatan yang ada kaitan dengan pertambangan. Dan saya kira itu sangat kami hormati dan hargai. Pertemuan ini sangat bermanfaat untuk kami sebagai pelaku usaha di Kabupaten Pesawaran. Terkait untuk yang surat-surat yang telah tadi berakhir tadi, seperti apa dari pihak perusahaan sendiri? Surat berakhir kami sedang bagaimana dilakukan perpanjangan. Karena perpanjangan itu butuh persyaratan dan itu butuh waktu. Sehingga mungkin ada salah tanggap bahwa kami sedang mempersiapkan semua. Tapi peralatan itu memang harus sering dihidupkan. Jalan sekarang mati, kan kita nggak tahu resmi keluarnya kapan. Saat ini apakah tambang masih beroperasi, Bang? Apa? Tidak. Ya. Kami tidak beroperasi. dipastikan itu Bang ya? Ya? Dipastikan ya? Dipastikan. Sebelum izin itu keluar ya? Sebelum itu pemerintah. Kita tinggal tunggu pemerintah. Kalau izin sampai tunggu keluar. Berapa kami luas bagaimana?
Berapa luas sih lokasi kita? 937,2 hektar. Untuk pekerja berapa sih Bang? Berapa? Pekerja aktif sekarang tinggal 10 orang, yang non aktif ada 60 orang. Secara sistem kita kerja manual atau pakai alat berat, Bang? Kita ada manual, ada berat. Gabung lah. Ya. Dengan apa Bang kita Bang? Coba. Nah, dengan Pak Tommy Saya selaku Haji Tommy selaku Direktur PT KAB. Bang, tadi ada keterkaitan dengan ketersinggungan dari DPRD yang Bang bawa itu seperti apa Bang? Biasa Mas. Itu kan udah private, tapi udah selesai. Jadi begini, itu kan manusiawi ya. Antara tamu dan tuan rumah biasa. Siap. Ya kan? Tuan rumah mau benar, tamu mau benar. Kebetulan tadi kan ajang silaturahmi dan cari solusi. Komunikasi solusi. Oke. Oke. Siap, Bang.